Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Rofi Setiawan. Sekarang saya sudah kelas 6. Awal mula saya menghafal Al-Quran waktu itu saya berumur 6 tahun. Dan saya menonton acara televisi, yaitu acara tahfiz Quran di Indonesia. Dan orang tua saya menyarankan, Rafif, coba kamu seperti itu, hebat loh. Udah dulu nontonnya ini, waktunya merujaan. Ayo supaya besok lancar untuk setorannya. Ya mak, aku siap untuk merujaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Kesulitan di awal adalah saya sulit menghafalkan Al-Quran surat-surat panjang. Setelah itu saya menghafalkan Al-Quran surat-surat pendek dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Saya lebih suka menggunakan waktu luang saya untuk mengulang hafalan saya, dan malam hari orang tua saya mengontrol hafalan saya. Setelah saya lulus SD, saya ingin melanjutkan sekolah di Jawa. Saya bercita-cita menjadi ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat, kesehatan, keimanan tetap dilimpahkan untuk kita semua. Di sini saya mau berbagi sedikit cerita untuk anak saya, Muhammad Rofi Setiawan, yang sangat berminat untuk menghafal Al-Quran. Sekarang dia duduk di kelasnya. Awal mulanya dia tertarik untuk menjadi penghafal Al-Quran. Waktu itu umur 6 tahun. Dia menonton acara televisi dengan acara tahfiz Al-Quran Indonesia dan melihat anak-anak kecil yang sudah bisa menghafal surat-surat panjang. Akhirnya dia sangat tertarik untuk menjadi penghafal Al-Quran. Sampai sekarang keinginannya masih tetap ingin menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun banyak kekurangan, kesalahan di dalam bacaannya, dia tetap semangat. Alhamdulillah sekarang sudah selesai juz 30 dan berlanjut juz 29. Di saat menghafal, dia ada juga kendala dan kesulitan ketika ada tugas-tugas di sekolah. Setelah diberi semangat dan diberi metode dari kakaknya yang untuk menghafal Al-Quran, akhirnya dia banyak kemajuan dan semangat untuk menghafal. Metode itu ialah Rafif di dalam seharinya dia harus murojaah berulang-ulang dengan surat yang mau disetor untuk ustadznya. Contohnya pagi, siang, sore, dan malam. Dan surat yang sudah
disetor kemarin itu harus dimurojaah setiap harinya. Itu kegiatan sampai sekarang yang dilakukan. Dan saya pun jadwal yang telah diberikan dan dilakukan setiap hari selalu mengingatkan bahwa kamu harus murojaah, kamu harus belajar setiap harinya. Alhamdulillah sampai sekarang dia berlanjut. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, saya Alisa Larasati. Saya biasa dipanggil Alisa. Sekarang saya kelas 6 di SD Al-Kafah. Saya sudah menghafal juz 30. Saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Saya tertarik menjadi hafidzah Quran. Awalnya karena orang tua yang menyarankan. Setelah dijalani ternyata menyenangkan. Kesulitannya yaitu ketika memulai sulit untuk menghafalkan surah-surah. Saran dari ayah saya yaitu membaca ayat dari awal sampai akhir. Diulangi sampai 2 kali. Dan ayah selalu memantau hafalan Alisa setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Saya lebih suka menggunakan waktu luang saya untuk mengulang hafalan saya. Kadang di rumah ketika santai saya mendengarkan bacaan surah-surah pakai MP3. Itu juga memudahkan saya dalam menghafal Al-Quran. Setelah lulus dari SD Al-Kafah, saya ingin melanjutkan ke SMP Al-Kafah. Lalu saat SMA saya ingin masuk ke Man Ice di Nongsa, Batam. Cita-cita saya yaitu arsitek atau dokter. Cita-cita saya yaitu arsitek atau dokter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran awalnya mungkin terasa berat bagi Alisa. Kami orang tuanya selalu memotivasi Alisa dengan mengatakan bahwa kunci keberhasilan menghafal Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah meluruskan. Yang kedua, sabar dalam menghafal Al-Quran. Jika belum hafal, dihafalnya. Jika sudah hafal, dilanjutkan. Yang ketiga, istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, untuk Ananda, Rafib, dan Alisa, dalam segi menghafal sangat bagus sekali. Dalam segi bacaan juga sangat bagus. Mungkin
ada sedikit yang perlu diperbaiki baik dalam masalah tajwid maupun makharijul huruf. Jadi keduanya ketika menghafal saya perhatikan ya sangat bagus, semangat ya, terus semangat belajar, menghafalnya juga bagus. Begitu juga untuk yang lain ya, tetap semangat. Untuk kawan-kawan yang sudah hafal tetap semangat, jangan sampai bosan, karena menghafal itu ya sulit. Kalau tidak kita terus-menerus itu sangat sulit. Makanya ya istiqomah itu penting. Yang kedua itu sabar. Tetap semangat dalam menghafal maupun dalam mengaji. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan memberi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Apalagi kita menghafal, itu sangat-sangat manfaat, sangat-sangat banyak sekali kelebihan-kelebihan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semuanya bisa beraktivitas kembali di SD Al-Kafah. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke alam Islamiyah, alam berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Nah, Bapak semuanya, Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, Bapak komite dan pengurus, Bapak pengurus yayasan di Yayasan Al-Kafah yang kami banggakan. Bapak Ibu semuanya, SD Al-Kafah saat ini terus berbenah diri dengan berbagai macam program yang kami jalankan. Mulai dari awal berdirinya, kemudian berjalan dengan program jangka pendek, jangka panjang, dan sampai pada saat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, salah satu program SD Al-Kafah yang kami banggakan pada saat ini adalah program hafalan Quran atau tahfiz. Nah, sebagaimana bisa kami informasikan bahwa pada sekitar 3 tahun yang lalu, beberapa pembenahan di dalam program tahfiz ini terus kami gerakkan. Salah satu diantaranya adalah kami bekerja sama dengan ustadz atau ustazah dari luar yang sudah menjadi hafiz atau hafizah, sehingga bisa mengajarkan anak-anak kita yang berada di SD Al-Kafah. Dan ini terus bergerak dengan tercapainya sekitar 3 tahun yang lalu ya, program tahfiz ini, di mana anak-anak di dalam satu kelas yang terdiri daripada 135 siswa, jadi hampir 100% pada saat itu bisa menghafal juz 30. Memang pada saat ini ya, target yang kita terapkan di SD Al-Kafah adalah pada juz 30 di Al-Quran. Nah, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, nah sampai saat ini program ini terus kami gerakkan, di mana dengan adanya program tahfiz ini, maka program tahap selanjutnya adalah bagaimana setelah juz 30 ini bisa dijalankan oleh anak-anak siswa-siswi kita, maka tahap selanjutnya adalah bergerak kepada pembenahan target di juz 29. Namun demikian, untuk saat ini, untuk juz 29, kita masih berada di surat-surat pilihan dan dikatakan bahwa ada juz 30+. Semoga pada tahun-tahun selanjutnya kita terus bergerak dengan tambahan-tambahan juz yang akan dihafalkan oleh anak-anak kita di SD Al-Kafah. Nah, anak-anak Bapak semuanya, bahwa di dalam kita menghafal Al-Quran ini, anak Bapak semuanya harus mempunyai satu motivasi yang kuat. Salah satu motivasinya adalah bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak-anak Bapak semuanya yang sudah menghafal Al-Quran itu pada saat nanti di hari yaumil akhir, maka akan memberikan mahkota kepada Bapak ibunya atau orang tuanya. Dan di samping itu anak Bapak semuanya, bahwa menghafal Al-Quran ini harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pola-pola regulernya, bagaimana program ini terus berkontinu, berlanjut, sehingga apa yang kita hafalkan ini tidak lupa. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah salah satu kita bertujuan di sini adalah supaya kita terciptanya semua anak-anak kita itu adalah anak-anak yang cerdas, takwa, dan berakhlakul karimah. Nah, mudah-mudahan dengan program tahfiz yang sudah kami jalankan di SD Al-Kafah ini, anak-anak kita terus berbenah diri untuk bisa menjadi hafiz-hafizah di samping prestasi yang kami banggakan. Nah, terakhir, ucapan terima kasih kami kepada Ustadz, Ustazah yang sudah ikut di dalam program tahfiz ini. Di internal kita ini saat ini ada Ustadz Haji Slamet Ismail, kemudian dari luar kita bekerja sama dengan Ustadz Muzamil, kemudian juga Ustadz Andi. Mudah-mudahan program ini akan terus bergerak
dan terus akan meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan bersama akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.